Bertemu kembali di praktikum anatomi dan identifikasi kayu. Pada minggu ketiga, kita akan membahas mengenai struktur anatomi kayu daun lebar, khususnya mengenai sel pembuluh dan sel jari-jari. Sebelum kita memulai lebih jauh mengenai sel pembuluh dan sel jari-jari, ada baiknya kita mereview jenis sel yang ada di kayu daun lebar. Di kayu daun lebar terdapat 4 sel utama, yaitu adalah sel pembuluh, kemudian sel serat, sel jari-jari, dan sel epitel. Oke, sebelum itu kita akan membahas juga mengenai bidang pengamatan. Nah, bidang pengamatan di sini ada 3, yaitu adalah cross section atau transversal, kemudian ada radial, itu sejajar dengan jari-jari, kemudian ada tangential, yaitu bidang yang tegak lurus dengan jari-jari. Penampakannya beda-beda, jadi harus memahami ini. Kemudian kita beralih ke jenis sel. Nah, di sini jika kita lihat bahwa di sini ada sel pembuluh. Nah, sel pembuluh ini jika kita perhatikan, kita akan menyadari bahwa dinding sel pembuluh memiliki dinding sel yang tipis dibandingkan sel serat. Nah, kemudian juga memiliki lumen yang lebar atau besar. Nah, di sini terdapat eh, bidang perforasi, yaitu bidang yang menghubungkan antar sel pembuluh, di mana nanti air akan melewati bidang perforasi tersebut. Nah, kemudian ada bintik-bintik ini atau pit yang menghubungkan antara pori atau sel pembuluh dengan sel serat. Nah, kemudian kita beralih ke sel berikutnya. Sel berikutnya adalah sel serat. Nah, di sini sel serat memiliki dinding sel yang sangat tebal. Kemudian lumen yang tipis. Nah, di sini juga terdapat rongga atau pit yang menghubungkan antar serat, kemudian juga ada yang menghubungkan ke pori. Nah, di sini jika kita lihat ada yang titik di sini itu menggambarkan bahwa ada membrannya, sedang ada torusnya. Kemudian di yang lain, misalkan di sini antar sel sel jari-jari ke yang lain itu tidak ada membrannya. Jadi perhatikan kalau antar sel serat itu ada membrannya. Kemudian kita beralih ke sel jari-jari. Ini adalah sel parenkim jari-jari. Jadi dia berbeda dengan sel serat dengan sel pembuluh, di mana arahnya itu transversal, sel jari-jari arahnya horizontal. Seperti ini. Nah, kemudian nanti kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk sel jari-jari. Kemudian sel yang lain adalah sel epitel. Oke, kita masuk ke sel pembuluh. Jadi kalau kita lihat sebarannya atau distribusinya, kita akan melihat ada 3 macam sebaran sel pembuluh. Yang pertama adalah sel tata lingkar, di mana terjadi perubahan ukuran secara tiba-tiba dari pori-pori kayu awal yang besar, kemudian berubah menjadi pori-pori yang kecil di kayu akhir. Seperti ini. Jadi perubahannya secara tiba-tiba dan signifikan. Nah, berbeda dengan semi tata lingkar, di mana perubahan ukuran
terjadi secara bertahap dari pori-pori kayu awal atau early wood yang lebih besar ke pori-pori kayu akhir yang lebih kecil, seperti di sini. Oke, kemudian jenis yang terakhir adalah tata baur, di mana pori-pori itu berukuran seragam dan terdistribusi secara merata. Oke, kita bahas ke susunan pembuluh. Nah, di sini susunan pembuluh yang kita bahas terdiri dari 5 macam. Macam-macam ini tergantung dari yang mengeluarkan jenis-jenisnya, namun secara umum bisa kita eee, apa, kelaskan seperti ini. Yang pertama adalah soliter, di mana dia tersebar atau susunannya itu terpisah dengan sel pori yang lain. Jadi dia sendiri-sendiri atau soliter. Jadi di dinding selnya tidak bertemu dengan dinding sel pembuluh yang lain. Nah, kemudian ada susunan pembuluh berganda, di mana 2 atau sampai 4 pembuluh itu dinding selnya itu berhimpitan. Nah, kemudian dinding sel yang berhimpitan tersebut itu menjadi lurus gitu di sini. Jadi mendatar. Jadi di sini seperti membagi atau berbagi dinding sel. Jadi 2 sampai 4. Nah, kemudian untuk yang bergabung yaitu seperti yang berganda namun jumlahnya lebih banyak, biasanya lebih dari 4. Dia akan membentuk seperti rantai, seperti itu. Ini yang bergabung. Nah, kemudian yang bergabung di sini arahnya radial. Itu. Ada juga yang tangensial. Nah, bentuknya bukan seperti ini. Jadi dia arahnya horizontal seperti itu. Namun tidak kita bahas di sini. Kemudian yang lain adalah gerombol atau cluster. Nah, di sini dia seperti berbagi dinding sel atau dinding selnya berhimpit dengan sel pori yang lain, namun tidak hanya secara radial. Jadi ada yang secara tangensial di sini, ada yang radial. Jadi tidak hanya satu atau dua sisi saja, gitu. Kemudian dia bergerombol. Kemudian yang lain adalah berkelompok. Nah, di sini perbedaannya dengan bergabung, jika kita perhatikan dinding selnya itu tetap melengkung. Jadi tidak seperti berbagi dinding sel. Itu. Itu perbedaannya antara bergabung dan berkelompok. Oke. Untuk susunan pembuluh, kalau misalkan kalian bertanya di sini, misalkan di berganda ada sel pembuluh yang seperti soliter. Di sini satu, di sini satu, ini juga satu. Apakah dia juga soliter? Mungkin itu pertanyaan yang umum yang sering ditanyakan. Nah, biasanya ketika kita mengelompokkan atau mengklasifikasikan kayu berdasarkan ciri susunan pembuluhnya, kita melihat dari ciri yang mayoritasnya atau pada umumnya. Walaupun kita melihat beberapa sel pembuluh soliter, satu atau 4 atau berapa, 5 itu, karena itu lebih sedikit dibandingkan yang berganda, jadi kita masukkan kayu ini ke berganda. Hal yang sama juga di sini yang bergabung,
kita bisa melihat bahwa ada yang berganda. Jadi hanya 2 sel pembuluh saja yang saling berhimpitan. Nah, namun kita tidak memasukkannya ke berganda karena kita melihat yang mayoritasnya. Di sini juga sama, yang bergerombol. Nah, di sini mungkin ada yang ingin mengklasifikasikannya menjadi berkelompok. Nah, namun ada pertimbangan yang lain, biasanya eh, susunan pembuluh yang bergerombol ini ada hanya beberapa spesies saja, jadi khusus yang bisa mengidentifikasi kayu. Jadi lebih jarang dibandingkan yang lain. Maka itu bisa menjadi ciri utama di susunan pembuluhnya. Jadi kalau kita melihat ada yang cluster, nah itu kita mengutamakan mengelompokkannya ke cluster itu lebih utama. Jadi memudahkan dalam mengidentifikasi. Itu salah satu cara pencatatan atau pengelompokan, atau ada juga kadang menuliskannya dua-duanya. Jadi berkelompok dan bergerombol gitu misalkan. Jadi variasi susunan pembuluh dalam satu spesies atau satu jenis juga bisa beragam. Oke. Kemudian kita akan bahas mengenai isi pembuluh. Yang pertama, isi pembuluhnya adalah deposit. Nah, deposit ini atau penutupan ini ditemukan pada sel pembuluh hanya di beberapa spesies saja. Jadi tidak semua spesies memiliki deposit. Gitu. Nah, kemudian deposit ini kumpul pada ujung sel pembuluh. Nah, itu juga salah satu sebabnya tidak di setiap pembuluh ditemukan deposit. Jadi mungkin kita memotongnya di tengah-tengah sel pembuluh, jadi kita tidak menemukan deposit. Nah, untuk melihat deposit ini akan terlihat jelas dengan fine lens. Jadi jika kita membuat section atau irisan tipis dari kayu, nah biasanya kita harus cuci depositnya sehingga tidak menemukan depositnya. Kecuali kita melakukan teknik khusus sehingga depositnya masih bisa terlihat secara mikroskopik gitu. Jadi untuk melihat deposit lebih utama dengan hand lens. Nah, kemudian jika kita perhatikan di sini warna deposit juga uh, bisa berbeda-beda. Jadi kita bisa mencatat warna depositnya itu apa. Bisa misalkan di sini kuning, di sini putih, ada juga mungkin ada yang coklat, ada yang merah dan lain-lain. Nah, itu berbeda-beda dan itu penting untuk identifikasi juga. Nah, selain di bidang pengamatan transversal, deposit juga bisa terlihat di bidang tangensial atau radial. Nah, seperti garis-garis seperti ini yang lebih cerah dibandingkan sel yang lainnya karena adanya deposit. Nah, kemudian isi pembuluh yang lainnya adalah tilosis. Tilosis juga tidak ditemukan pada semua spesies, jadi hanya beberapa spesies saja yang memiliki tilosis. Nah, kemudian uh, tilosis ini tampak seperti selofan. Nah, selofan ini adalah film tipis dari selulose yang transparan dan kemudian terkadang berkilau kalau terkena apa namanya kena cahaya. Jadi seperti pelangi gitu, seperti balon dari sabun yang terkena cahaya biasanya ada kilauan seperti pelangi. Nah, kemudian tilosis itu terdapat di kayu teras, jadi tidak semua
bagian kayu itu memiliki telosis. Nah, telosis ini disebabkan oleh pertumbuhan parenkim tetangganya. Jadi, di sini adalah sel pembuluh. Nah, di pinggir sel pembuluh itu ada apa, sel parenkim. Nah, ini juga terlihat sel parenkimnya. Nah, sel parenkim ini tumbuh kemudian masuk melalui port atau rongga tadi yang kita bahas sebelumnya ke dalam lumen sel pembuluh gitu. Sehingga dia menjadi seperti ini. Oke, kita bahas eh, yang ciri-ciri yang hanya bisa dilihat dari mikroskopis. Jadi ciri-ciri ini tidak bisa terlihat dari makroskopis atau dari hand lens saja. Jadi harus menggunakan mikroskop dan membuat section dengan mikrotom. Baru kita bisa melihat bidang perforasi tersebut. Nah, yang utama atau yang pada umumnya kita lihat pada beberapa spesies yaitu adalah berbentuk sederhana atau simple, kemudian skalariform. Nah, di sini kalau di yang simple itu tidak ada sekat-sekatnya. Nah, ini berbeda juga dengan pit. Jadi di bidang perforasi ini rongganya itu tidak bermembran, berbeda dengan pit. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang sederhana ini, hmm, ini rongganya besar dan eee, tidak ada sekat yang lainnya. Nah, berbeda dengan bentuk tangga. Nah, di sini ada sekat-sekat seperti tangga, itu ada garis-garis seperti ini. Ini kalau dilihat dari bidang tangensial. Nah, selain dua jenis bidang perforasi tersebut, ada dua jenis lainnya, yaitu reticulate atau berbentuk seperti saringan. Nah, kemudian ada foraminate atau seperti jala. Jadi semuanya ada 4 jenis, namun pada umumnya adalah simple dan scalariform. Oke, kemudian ciri yang lainnya adalah diameter pembuluh dan frekuensi pembuluh. Nah, diameter pembuluh itu ada yang besar, jadi kita bisa mengelompokkannya sebagai berdiameter besar jika porinya mudah dibedakan dari yang lainnya, jadi secara individual. Kemudian dengan mata biasa. Kalau kalian bisa melihat sel pembuluh atau pori itu satu-satu dengan mata saja, maka dia berdiameter besar. Nah, kemudian jika porinya kelihatan dengan mata, namun tidak bisa dibedakan secara individual, itu kalian tidak bisa melihat dinding sel antar sel-sel pori yang lain. Nah, itu sedang. Nah, kalau kecil, kalian tidak bisa melihatnya dengan mata saja, jadi perlu bantuan dari hand lens atau loop. Nah, kemudian kalau yang sangat kecil itu tidak jelas walaupun menggunakan loop. Nah, itu diameter pembuluh, kemudian frekuensi pembuluh. Nah, ini ada sedikit, kemudian agak banyak, dan banyak. Nah, sedikit ini jumlah porinya maksimal ada 5 per milimeter. Kemudian kalau agak banyak 5 sampai 10 per milimeter. Kemudian jika banyak itu lebih dari 10 per milimeter kuadrat. Nah, ini cara menghitungnya biasanya kita membuat seperti lubang dengan kertas
atau kalau kita menggunakan foto, nah kita tandai 1 mm kuadrat, kemudian kita hitung eh, jumlah sel pembuluhnya per 1 mm tersebut. Nah, kita lakukan secara random sebanyak 5 kali minimum. Nah, kemudian kita rata-ratakan. Nah, kalau misalkan porinya terlalu besar atau misalkan terlalu kecil sehingga menyulitkan kita untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan luasan 2 mm terlebih dahulu, kemudian kita membaginya pada saat perhitungan. Itu cara kita melakukan atau menghitung frekuensi pembuluh. Oke, kita telah selesai membahas mengenai sel pembuluh. Selanjutnya kita akan berdiskusi atau membahas mengenai jari-jari. Nah, jari-jari itu kita bisa melihatnya berdasarkan ukuran jari-jari. Ini berdasarkan SNI. Nah, ini satu ukuran. Jadi, jari-jarinya tersebut memiliki ketebalan yang sama antar jari-jari yang lain. Nah, kemudian di sini ada dua ukuran gelas. Jadi, ada dua ukuran yang berbeda. Misalkan di sini lithocarpus atau mempisang. Nah, di sini ada sel jari-jari yang lebar atau tebal. Nah, di sini ada jari-jari yang lain yang tipis. Kita bisa melihatnya, kan. Nah, kemudian di sini ada dua ukuran namun kurang jelas. Nah, di sini ada yang lebih tebal, ada yang lainnya ada yang lebih tipis, namun tidak jauh berbeda sehingga kurang jelas. Oke, itu berdasarkan ukuran jari-jari. Nah, tipe jari-jari itu ada yang halus, ada yang kasar. Halus itu lebih berdasarkan eh, tebalannya biasanya. Jadi ketebalan itu yang halus eh, apa banyak, kemudian kecil-kecil. Nah, kemudian yang kasar ini lebih eh, apa tebal, kemudian jaring darang. Nah, kemudian bisa juga kita membedakannya berdasarkan lebar jari-jari. Ada jari-jari yang menyolok jika lebarnya itu lebih atau sama dengan diameter tangensial pori. Nah, di sini ini sama, jadi kita bisa melihatnya secara menyolok. Nah, kemudian jari-jari dapat dibedakan. Nah, di sini kita bisa melihatnya, tapi jari-jarinya lebih kecil daripada diameter tangensial. Nah, kemudian kita juga bisa membedakannya kalau jari-jarinya itu tidak terlihat dengan mata secara individual atau kita tidak bisa melihatnya sama sekali. Itu berdasarkan lebarnya. Kemudian kita bisa juga membedakannya berdasarkan tinggi jari-jari. Nah, tinggi jari-jari itu dilihat dari bidang tangensial atau radialnya. Nah, seperti di sini, ini contohnya di kayu oak. Jadi kita tidak apa tidak ada kayu oak di Indonesia, namun hal ini untuk menggambarkan mana di mana kita bisa melihat tinggi jari-jari. Nah, ini kalau kita ukur garis gelap di sini, nah ini lebih dari 5 mm, atau kita juga di bidang radial kita bisa melihatnya seperti ini. Nah, ini berapa tingginya. Nah, ini tingginya yang kurang dari 5 mm. Nah, seperti ini kita bisa melihatnya juga di bidang tangensial dan di bidang
radial. Nah, tinggi jari-jari itu adalah berapa banyak sel dari atas ke dari atas ke bawah gitu. Nah, kalau ketebalan itu ada berapa baris, nah ini ada berapa apa kolom misalkan. Nah, ini adalah kalau kita melihatnya secara mikroskopis, kita bisa menghitung ketebalannya berdasarkan berapa sel, berapa baris sel dari jari-jari. Nah, ini adalah uniseriate, jadi hanya satu saja. Nah, kemudian ada juga biseriate. Nah, ini satu atau dua. Jadi kebanyakan dua baris sel jari-jari. Nah, kemudian ada juga multiseriate. Nah, multiseriate itu lebih dari dua. Bisa. Nah, kita menghitungnya itu berdasarkan bagian terlebar dari jari-jari. Misalkan di sini kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 8 seriat. Kemudian kita membahas mengenai isi jari-jari. Nah, isi jari-jari itu bisa ada dua macam. Ada jari-jari yang isinya itu minyak. Nah, di sini juga kadang ada namanya sel minyak. Nah, ini adalah sel minyak. Nah, sel minyak ini biasanya mempengaruhi eh, bau dari kayu tersebut. Gitu. Nah, kemudian isi yang lainnya itu bisa saja berisi kristal. Nah, kristal ini. Nah, jika kita melihat seperti ini, kita harus mencatatnya dan nanti akan berguna untuk identifikasi kayu. Nah, kemudian komposisi jari-jari. Komposisi selnya itu ada 3 macam. Seperti yang kita ketahui bahwa sel jari-jari itu ada 2 macam secara umum. Atau 3 macam kalau kita ingin membedakannya secara lebih detail. Ada sel baring, seperti ini. Banyak. Ada sel tegak, nah seperti ini. Ada sel bujur sangkar. Jadi dia sisinya itu sama, panjang dan lebarnya itu sama. Yang berbeda dengan misalkan sel tegak. Sel tegak itu lebih tinggi dibandingkan dengan lebarnya misalkan. Nah, itu. Jadi bisa membedakannya dua, sel tegak, sel baring, atau tiga sel tegak, sel baring, dan sel bujur sangkar. Nah, untuk komposisinya dalam satu spesies itu bisa saja semuanya adalah sel baring. Nah, kemudian ada juga yang campuran dari kedua sel tersebut. Ada sel tegak atau sel bujur sangkar, seperti di sini. Dia ada satu baris sel tegak, kemudian ada sel baring yang banyak. Nah, komposisi ini juga bisa macam-macam. Bisa misalkan sel tegaknya 4 baris, sel baringnya misalkan hanya 2 baris, nah itu bisa saja terjadi. Jadi bisa berbeda-beda komposisinya antar sel tegak dan sel baringnya. Ada juga semua selnya itu adalah sel tegak atau sel bujur sangkar. Oke, sekian kita membahas mengenai sel jari-jari dan sel pembuluh. Ada praktikum
ini nanti akan dibantu oleh asisten praktikum untuk mengidentifikasi atau melihat ciri-ciri yang ada di kayu jati, kayu mahoni, kayu sengon, dan kayu pasang. Nanti kalian akan mengamati kayu-kayu tersebut dengan eh, beberapa informasi yang telah kita pelajari bersama. Dan kemudian digambarkan sesuai dengan panduan praktikum yang kita punya. Sekian pengantar praktikum untuk minggu ketiga. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya melalui WhatsApp, email, ataupun komentar pada video pengantar praktikum kali ini. Baik, sekian untuk pengantar praktikum kali ini. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya.